Look for a warning label. A warning label? Instructions about disarmament. Why the hell would they put instructions on the bottom of a trap? Because animals can't read. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk label peringatan paling konyol yang bikin kamu bertanya-tanya, kenapa itu perlu ditulis? It doesn't look strong enough, but he broke off part of the bed frame and used it as a knife. Thank you. Wow. Just put warning labels on those beds. Nomor 10, keluarkan anak sebelum dilipat. Salah satu kemudahan modern bagi para orang tua adalah kereta dorong bayi. Versi ringkas dari baby carriage ini dirancang agar anak kecil bisa tetap duduk nyaman sambil didorong oleh orang tuanya. Biasanya, kereta ini bisa dilipat menjadi bentuk yang lebih ringkas untuk disimpan di bawah ranjang, di mobil, atau di mana saja. Tapi entah mengapa, beberapa kereta dorong ternyata sampai perlu diberi label yang mengingatkan orang tua untuk tidak melipat kereta sebelum anaknya dikeluarkan. Mengingat betapa mustahilnya melipat kereta sambil ada anak di dalamnya, rasanya agak berlebihan kalau sampai perlu ada peringatan seperti ini. Hilarious reactions from curious New Yorkers. Oh, God! The Devil Baby, a frighteningly genius marketing campaign for the new Devil's Due movie opening tomorrow. Nomor 9, disarankan memakai kacamata pelindung. Bayangkan di sebuah laboratorium rahasia, seorang ilmuwan hendak membuka surat dari rekannya. Bukan dengan tangan, melainkan dengan pisau pembuka surat kecil dari meja. Dengan cepat, ia menyelipkan pisaunya di sisi amplop. Tapi tiba-tiba, pisaunya terpeleset, memantul, dan hampir mengenai matanya. Saat itu juga, sang ilmuwan menjerit ketakutan. Andai saja ia membaca peringatan di kotak yang jelas-jelas menyarankan memakai kacamata pelindung, kejadian ini tidak perlu terjadi. Nomor 8, hindari menuang di area selangkangan. Kami curiga peringatan ini terinspirasi dari kasus terkenal gugatan kopi McDonald's. Singkatnya, seorang wanita menggugat McDonald's setelah secangkir kopi panas tumpah di pangkuannya. Stella Liebeck spilled just 8 ounces of coffee, but she attracted a flood of attention. The jury's awards set off a media frenzy and became a rallying cry for those who believed our legal system had run amok. Faktanya, Stella Liebeck harus dirawat di rumah sakit selama 8 hari karena luka bakar tingkat 3. All I remember is trying to get out of the car. I screamed, not realizing I was burned that bad. I knew I was in terrible pain. The severity of the burns caused Stella Liebeck to go into shock. Jadi, mungkin memang kopi Ronald terlalu panas. Liebeck memenangkan kasus tersebut, tapi sejak itu beberapa franchise kopi lain sepertinya merasa perlu untuk menempelkan peringatan untuk tidak menuangkan kopi panas di area selangkangan. Hey, what's going on? What just happened here? Nothing. What do you got? One of those cafe lattes in your shirt? I don't have anything. What? Ask him. All right, come on, coffee boy, bring it out. Nomor 7, jangan digunakan saat tidur. Bayangkan kamu sudah berbaring, tertidur, lalu bermimpi ingin keramas. Dalam mimpimu, kamu terus mencuci rambut berkali-kali hingga akhirnya merasa cukup bersih. Lalu kamu mengeluarkan hair dryer besar untuk mengeringkan rambutmu. Tapi, tepat sebelum menyalakannya, kamu melihat sebuah label kecil yang berbunyi, jangan digunakan saat tidur. Peringatan itu langsung membuatmu terbangun sambil bertanya-tanya, memangnya siapa yang bisa mengeringkan rambutnya sambil tidur? I do think sleeping with my blow dryer is harmful. I know that it's dangerous because it can impact not just myself. Hey, if my house caught on fire, catch neighbors' houses on fire. I mean. Nomor 6, jangan memasukkan orang ke dalam mesin cuci pakaian. Nah, yang satu ini agak bisa dimengerti sih. Mudah sekali membayangkan ada orang nekat mencoba hal ini dan berakhir dengan cedera serius. Bahkan terbayang adegan ala Jackass saat Wee-Man masuk ke dalam mesin cuci dan Steve-O menyalakannya. Meski terdengar konyol, label ini memang ada gunanya. Anak-anak kecil atau balita punya ukuran yang pas untuk masuk ke dalam mesin cuci front load atau pengering. Jadi meskipun ada orang tua yang malas memandikan anaknya, menggunakan mesin cuci jelas bukanlah solusi yang aman. Nomor 5, jangan gunakan korek api atau menyalakan api untuk mengecek bahan bakar.
Semakin jauh kita masuk dalam daftar ini, semakin jelas kalau sebagian besar label peringatan ini muncul karena orang sama sekali tidak memakai logika dasar. Hampir semua orang tahu kalau bensin itu sangat mudah terbakar. Karena sifatnya itu, harusnya bukan hal sulit untuk menyadari bahwa mendekatkan api ke bensin jelas merupakan ide yang buruk. Pernah bertanya kenapa ada tanda dilarang merokok di SPBU? Walaupun risiko meledak itu kecil, uap bensin memang bisa langsung menyala dan melukai orang. Tapi tetap saja, kenapa harus ada peringatan seperti ini di jet ski? Nomor 4, jangan pegang gergaji mesin dari sisi yang salah. Memangnya bagaimana cara memegang gergaji mesin dari sisi yang salah? Alat ini jelas hanya bisa digunakan dengan satu cara. Satu tangan memegang gagang, sementara tangan yang lain menarik tuas untuk menyalakan mesin. Bahkan, kalaupun kamu nekat memegang bagian pisaunya, berat motor gergaji ini akan membuatnya langsung terjatuh. Kalaupun misalnya mesin ini bisa menyala tanpa gagang utama, siapa yang akan mencoba untuk memegang pisau yang berputar? Nomor 3, jangan setrika pakaian di tubuh. Coba angkat tangan siapa di sini yang masih sering menyetrika baju. Kalau isi lemari kamu penuh jas, kemeja, atau pakaian rapi lainnya, kemungkinan besar iya. Biasanya kita belajar menyetrika dari orang tua, guru di sekolah, atau bahkan dari YouTube. Tujuan utama setrika jelas untuk menghilangkan kusut. Dan untuk itu kita butuh permukaan yang datar. Tapi ternyata ada saja orang yang perlu diingatkan lewat label khusus agar tidak menyetrika pakaian yang masih dipakai di badan. Bukankah risiko kulit terbakar sudah cukup menjadi alasan? Nomor 2, jangan dimakan. Pertanyaan trivia, apa kesamaan antara iPod Shuffle, kotak berisi palu, kail pancing logam, dan toner printer laser? Semuanya pernah punya label peringatan bertuliskan jangan dimakan. Serius deh, siapa yang terpikir mengeluarkan toner dari cartridge printer lalu menelannya? Atau bahkan mencoba memakan palu? Mungkin ada yang mengira kata shuffle di iPod bisa membantu pencernaan. Entahlah. Soal kail pancing, mungkin ada yang berminat memancing cacing di dalam tubuhnya sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai bor gigi. Tertawa tidak baca judul peringatan yang satu ini? Ya, ini nyata. Label ini pernah ditemukan di perkakas rotary dan bahkan bor tangan. Memang banyak orang tidak suka pergi ke dokter gigi, apalagi kalau biayanya bikin dompet sakit. Tapi siapa yang sampai sebegitu nekatnya mengambil bor di gudang dan mencoba untuk menambal giginya sendiri? Membayangkannya saja sudah bikin geleng-geleng kepala. Rasanya sulit dipercaya kalau ada orang yang bisa sebodoh itu. Kadang-kadang label-label semacam ini membuat kita bertanya, benar tidak sih manusia itu merupakan spesies paling cerdas di bumi? Pernahkah kamu melihat label konyol dan bertanya-tanya kenapa harus ada peringatan itu? Tulis di kolom komentar dan tunjukkan betapa absurdnya dunia ini. See, because of me, now they have a warning. Hey, Dad, sell you these for $50. So, Those aren't tickets to the game, Homer. what do you mean? It says right here, free wig with every purchase of large wig, Downtown Wig Center. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.